Selepas rapat paripurna DPRD Pati berakhir dengan hasil keputusan tidak memakzulkan Bupati Sudewo, 4 orang pentolan AMPB ditangkap pada Jumat 31 Oktober 2025 malam. Salah satu koordinator AMPB bernama Mulyati menyebut 4 orang yang ditangkap polisi adalah Supriyono atau Botok, Teguh Istianto, Paijan, dan juga Apro. Diketahui AMPB ini merupakan aliansi masyarakat yang selama ini keras mengkampanyekan pelengseran Bupati Sudewo. Mereka mengaku tak puas atas hasil sidang pansus hak angket Sudewo yang hanya merekomendasikan perbaikan kinerja. Padahal ribuan massa dari pihak kontra Sudewo sudah hadir mengawal jalannya rapat paripurna di DPRD Pati. Mereka berkumpul di alun-alun Pati dan kemudian melakukan aksi bakar-bakar ban dan juga poster bergambar wajah Sudewo. Setelah melontarkan kekecewaan kepada DPRD, Teguh dan kawan-kawan melakukan konvoi ke jalur Pantura Pati Rembang, tepatnya di wilayah Widoro Kandang. Menurut Kapolresta Pati, yaitu Kombes Pol Jaka Wahyudi, konvoi AMPB menimbulkan kemacetan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Selain ditangkap karena mematikan lalu lintas, mereka diduga juga membawa benda berbahaya seperti ketapel dan juga mercon. Kendati demikian, Kombes Pol Jaka melayangkan ucapan terima kasih kepada warga Pati yang sudah berkoordinasi untuk menjaga situasi sampai akhir sidang selesai. Sementara itu, dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial, anggota AMPB yang kerap disapa Mas Apro mengaku tidak mengetahui soal ketapel yang ditemukan pada motor yang ia bawa. Ia mengaku bahwa motor itu bukanlah miliknya. Dan sebagai informasi, pada Jumat malam, posko AMPB di depan kantor Bupati Pati itu telah dibongkar secara mandiri oleh personel AMPB menyusul keluarnya hasil sidang paripurna. Penangkapan saudara Botok. Siap! Dan Mas, oke, Mas, topengnya mau nggak topengnya? Bercok. Didapati kartopel. Tinggal sini, jalan dulu, pinaran ya. KTP. Dibuka Mas, buka Mas. Dibuka. Ini kita menemukan 2 orang membawa identitas sama papel. Ketapel dan Plus sama kembang api kan? plus gotri dan. Mau? Oke. Ini loh dari jinan ya. Arif siapa? Arif Panjawan. Rumahnya mana motorku loh, Pak? Ya wes ora apa-apa, yang penting barangnya ning kowe. Sampai betul KTP? Enggak bawa. Identitas. Jaketnya. Kok salah Pak? Jaketnya bukan. Ini kita lihat. Ini kan rombongan di jalan. Topel lagi sama Iya. malah gak ngerti lah topelnya. Lu orang ngerti piye to?
Rumahku 3 unit loh. 3 unit kartu. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita sudah selesaikan pengamanan paripurna sidang pansus terkait dengan hasil. Rekan-rekan semuanya sudah monitor. Alhamdulillah sampai saat ini pengamanan dari pagi sampai dengan malam hari kondusif, tidak ada kejadian yang menonjol. Kemudian masa dengan tertib kembali, namun tadi sempat konvoy ke arah jalur Pantura. Namun demikian kami sudah antisipasi di jalur Pantura, sudah kita siapkan personil untuk menghalau, dan alhamdulillah sudah kita amankan dan bisa mencair jalur Pantura. Dan informasinya ada dari 4 terima yang saat ini diamankan gimana? Ya, informasi tadi dari Satgas Gakum, informasinya juga ada beberapa yang diamankan. Ini masih kita minta keterangan terkait dengan keterlibatannya. Namun demikian nanti hasilnya kita sampaikan pada kawan-kawan semuanya. Kalau sudah terang benderang terkait dengan tindak pidananya. Jadi ada 4 yang diamankan ya? Iya. Untuk kondisi Pantura sendiri sampai saat ini gimana? Hari tadi terakhir yang kami pantau, Pantura sudah berangsur-angsur kembali normal dari 2 arah, baik dari timur maupun arah barat. Berarti 2 titik ada konvoy di Pantura itu? Ya, tadi dari lokasi alun-alun ini langsung ke arah Pantura, ke arah timur. Ke arah timur ya? Ya, ke arah Widoro Kandang. Widoro Kandang. Ya. Berarti sempat memblokade? Sempat memblokade, kemudian kendaraannya dimatikan di tengah jalan. Kemudian berhasil kita cegah, kemudian kita pinggirkan. Itu berlangsung berapa lama kira-kira? Tadi ya sekitar barang 15 menit ya, 20 menit ya. Itu sempat macet ya? Betul? Ya sempat ada antrian panjang lah, tapi langsung kita alihkan, ya kita urai. Dan izin yang 4 orang itu pentolan atau mungkin korab atau siapa? Sementara masih kita data, ya ini kami belum dapat informasi dari Satgas Gakum, tapi kalau sudah jelas nanti kita sampaikan. Ini keterlibatan dalam merusak fasilitas umum atau? Yang jelas tadi ada membawa barang-barang berbahaya ya, ya barang-barang berbahaya, ada ketapel, ada apa? Mercon atau apa tadi ya. Ada sajam juga mungkin nggak ada? Belum kita pastikan. Nanti hasilnya langsung kita sampaikan pada kawan-kawan. Terakhir dan harapan pada masyarakat Pati. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami terima kasih banyak kepada masyarakat Pati yang sudah menjaga situasi sampai akhir sidang pansus ini tetap kondusif. Ya, alhamdulillah. Walaupun ada riak-riak, semuanya kita bisa amankan dengan situasi yang kondusif. Ya, kedua belah pihak kami harapkan apapun hasilnya tetap legowo. Ya, itu bagian daripada proses demokrasi. Mungkin mudah-mudahan setelah ini tidak ada aksi-aksi lagi, sehingga masyarakat bisa betul-betul mulai bekerja seperti sedia kala. Terima kasih. Oke, ya. Totalnya kita kan bentuk fraksi ya? Ya, 7 dari 7 hanya 1 ya. Maling. Bupati Pati Sudewo memberikan respon setelah lolos pemakzulan Pansus Hak Angket DPRD Pati pada Jumat 31 Oktober 2025. Ia mengimbau para pendukungnya untuk tidak perlu mengekspresikan euforia terkait keputusan DPRD Pati yang tidak memakzulkan dirinya. Sebagaimana diketahui dalam forum rapat paripurna DPRD Pati Jumat 31 Oktober, diputuskan bahwa Sudewo tidak dimakzulkan, melainkan hanya diberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Risma Ardi Chandra untuk menjadikan rekomendasi DPRD sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yaitu rekan Maska Hauzan. Halo rekan Maska. Halo rekan Arin dan juga Tribuners. Oke, baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana respons dari Bupati Sudewo setelah selamat dari pemakzulan ini rekan? Baik rekan Arin dan juga Tribuners, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa kemarin juga saat forum rapat paripurna telah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD Pati yang merespon
laporan dari Pansus Hak Angket, Bupati Pati Sudewo sendiri juga langsung memberikan tanggapannya karena Sudewo hadir secara virtual dalam forum rapat paripurna tersebut dan Sudewo mengatakan bahwa dirinya siap menjadikan temuan-temuan Pansus sebagai acuan bagi dirinya untuk melakukan perbaikan kinerja ke depan. Dan dia juga berterima kasih kepada DPRD Pati yang menurutnya telah memberikan saran dan masukan bagi dirinya dan juga jajaran pemerintahan Kabupaten Pati untuk bisa melakukan evaluasi serta introspeksi diri. Kemudian pagi hari tadi, Bupati Pati Sudewo juga kembali menyampaikan respon serta imbauan kepada masyarakat. Dan hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara Kopdes Fest di lapangan Gedung Bakorwil Pati. Kepada para pendukung atau simpatisannya, Bupati Sudewo mengimbau agar mereka tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjukkan euforia atau kesenangan dengan tidak jadinya dilakukan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Dia berharap para pendukungnya bisa tetap bersyukur, tapi tidak dengan cara melakukan kegiatan seperti konvoi, selamatan, atau menggelar acara hiburan. Dia berharap pendukungnya bisa mengekspresikan rasa syukur dengan cara bergandengan bersama semua lapisan masyarakat, bahkan termasuk ke pihak yang kontra terhadap dirinya, untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu, berkomitmen dalam memajukan Kabupaten Pati secara bersama-sama. Dan dia mengatakan kepada pihak kontra pun pihaknya akan berupaya untuk menggandeng dengan tujuan agar pembangunan Pati, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pati bisa terus dijalankan. Demikian rekan Arin dan juga Tribuners. Oke, baik rekan. Selanjutnya bisa dijelaskan apa respons AMPB terkait hasil Pansus Hak Angket yang dinilai mencederai hati rakyat ini, rekan? Apakah AMPB akan kembali melakukan aksi demo atau mungkin membuat laporan? Ya, baik rekan Arin dan juga Tribuners. Sebagai informasi, bahkan sebelum rapat paripurna DPRD Pati kemarin berakhir, dari pihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB sudah mengetahui hasil akhir dari Pansus, dan itu sudah disampaikan oleh koordinator tim hukum dari AMPB yaitu Nimorodi Gule saat di dalam gedung DPRD masih berlangsung rapat paripurna dan belum sampai kepada kesimpulan akhir. Gule di luar gedung DPRD yang mendampingi masa aksi yang melakukan pengawalan sudah menyampaikan bahwa secara internal AMPB sebetulnya sudah mendengar dan mengetahui bahwa Bupati Pati Sudewo tidak akan dimaksudkan dalam forum paripurna DPRD Pati tersebut. Bahkan dia juga sudah mengetahui bahwa dari 7 fraksi yang ada, hanya PDIP yang merekomendasikan pemakzulan, dan selebihnya 6 fraksi yang beranggotakan 36 orang anggota DPRD hanya menyampaikan rekomendasi perbaikan kinerja tanpa mengusulkan pemakzulan. Dan menurut Gule sendiri, aksi pembakaran ban yang dilakukan di depan kantor Bupati Pati, juga ada pembakaran foto atau poster gambar Bupati Sudewo, merupakan bentuk kekecewaan atas informasi yang mereka terima secara internal tersebut. Namun mereka tetap melakukan pengawalan sampai sidang paripurna berakhir, dan setelah diumumkan secara resmi hasil dari paripurna bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, dari pihak AMPB mengekspresikan kekecewaan mereka. Di atas mobil komando, misalnya koordinator AMPB Teguh Istianto berorasi dan menuding bahwa di DPRD Pati telah terjadi permufakatan jahat. Karena menurut AMPB, DPRD Pati seolah mengabaikan temuan-temuan dalam Pansus Angket yang mendapati adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati Sudewo dalam melakukan pengambilan kebijakan. Dan hal ini membuat mereka kecewa dan menganggap DPRD Pati telah mengkhianati rakyat. Dan untuk melakukan atau mengekspresikan kekecewaan mereka, setelah rapat paripurna usai, mereka melakukan konvoi, mengendarai truk, juga sepeda motor, dan mobil ke Pantura Pati Rembang, jadi ke arah timur dari alun-alun Pati, tepatnya di jalan keluar, Jalan Lingkar Selatan Widoro Kandang. Beberapa masa dari AMPB, termasuk koordinator mereka, Teguh Istianto, Boto, dan kawan-kawan, memblokade Jalan Pantura
Dan hal ini menurut Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, sempat menimbulkan kemacetan. Jadi ada kemacetan selama sekitar 20 menit. Dan beruntung pihak kepolisian berhasil mengurai kemacetan tersebut. Dan konsekuensinya juga dengan adanya aksi blokade jalan tersebut, beberapa koordinator atau pentolan dari AMPB ditangkap oleh polisi. Di antaranya Supriyono alias Boto dan juga Teguh Istianto. Kemudian ada juga dari pihak AMPB yang memiliki nama alias Pai Janjawi dan juga Mas Apro ditangkap di depan sebuah hotel di Pati. Jadi kemarin mulanya ada 4 orang dari pihak AMPB yang ditangkap oleh polisi. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan dari koordinator tim hukum AMPB Nimrodi Gule, total ada 6 orang dari pihak AMPB yang ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk Teguh Istianto dan juga Supriyono alias Boto, mereka ditangkap karena melakukan blokade di Pantura. Dan menurut Gule, kemungkinan pasal yang dikenakan kepada Teguh Istianto dan juga Boto itu adalah pasal 192 KUHP yang mengatur pidana terhadap pelaku yang menghalangi jalan umum sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan, dan ancaman hukumannya bisa mencapai 9 tahun. Dan dalam hal ini Nimrodi Gule selaku koordinator tim hukum mengaku akan melakukan pendampingan, dan menurutnya pasal yang lebih pas dikenakan karena sudah ada pasal lebih khusus yaitu Undang-Undang Lalu Lintas yang ancaman hukumannya tidak sampai 9 tahun dan tergolong ringan. Disebutkan hanya sekitar 1 tahun, dan bahkan Nimrodi Gule sendiri juga menuding ada kemungkinan bahwa memang sudah ada upaya untuk menarget dari beberapa pentolan AMPB itu sendiri. Namun hal ini juga belum terkonfirmasi, jadi masih berupa tudingan sepihak saja. Nah, namun demikian dari pihak AMPB mengaku akan tetap melakukan upaya-upaya lanjutan selain untuk solidaritas terhadap anggota kelompok mereka yang diamankan kepolisian, juga untuk tetap menyuarakan pelengseran dari Bupati Pati Sudewo itu sendiri. Seperti yang disampaikan salah satu koordinator AMPB, Mulyati, yang mengatakan dirinya kecewa atas adanya penangkapan Boto, Teguh Istianto dan kawan-kawan, karena menurut mereka bukan melakukan kerusuhan, mereka hanya mencari keadilan. Dan untuk diketahui, berdasarkan informasi dari tim hukum AMPB sendiri, dari 6 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, saat ini 3 diantaranya sudah dilepaskan. Nah, diantaranya Pai Janjawi dan juga Mas Apro, yang sebelumnya ditangkap karena mengendarai sepeda motor yang membawa mercon rakitan dan juga ketapel yang dianggap sebagai barang berbahaya. Mereka sempat ditahan dan dimintai keterangan, namun menurut tim hukum AMPB mereka sudah dilepaskan. Ada 3 orang dan 3 orang lainnya masih ditahan. Di antaranya Teguh Istianto dan juga Boto masih ditahan. Dan ada 1 orang lagi yang belum terkonfirmasi identitasnya. Demikian rekan Arin dan juga Tribuners. Oke, baik, terima kasih rekan Maska atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Rekomendasi untuk apa memperbaiki kinerja, Pak? Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Himbauan untuk pendukung yang jenengan, Pak? Ya, saya menghimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan gitu pun nggak usah. Pokoknya biasa saja. Pokoknya mengalir, membangun Kabupaten Pati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.